Pernah nggak sih kamu merasa lelah bukan karena hidupmu berat, tapi karena terlalu banyak pertanyaan dari orang lain kepada kamu? Kamu baru beli HP Samsung misalnya, lalu ada yang bilang, kenapa nggak beli iPhone aja, kan lebih bagus? Atau kamu sedang bekerja sekarang, lalu seseorang berkata, di umur kamu seharusnya kamu sudah menikah dan punya anak. Terus kalimat yang terdengar sepele tersebut, tapi entah kenapa rasanya mengganggu, menusuk dan membuat kita ingin menjauh. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, video ini untuk kamu. Buku yang akan aku review kali ini ditulis oleh seorang psikolog asal Korea Selatan, yaitu Yo Eun Jang, yang judulnya Aku Nggak Baper, Kamu Yang Lebay. Buku ini membahas realita dari pertanyaan-pertanyaan sensitif yang sering dilontarkan orang-orang tanpa berpikir panjang, namun justru meninggalkan luka bagi orang yang mendengarnya. Menariknya, buku ini lahir dari kisah nyata para klien beliau. Orang-orang yang datang dengan rasa sedih, marah, bahkan merasa bersalah, padahal sebenarnya mereka yang tersakiti. Saat membaca buku ini, aku merasa ini bukanlah cerita orang lain. Mungkin ini adalah cerita kita semua. Pertanyaan seperti, kenapa belum menikah? Kenapa belum kerja di tempat yang lebih baik? Calonnya mana? Kok sekarang kelihatan gemukan? Aku sudah punya 2 anak, kok kamu belum? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali tidak bertujuan jahat, namun dampaknya bisa sangat mendalam bagi orang yang menerimanya. Aku sempat bertanya pada diriku sendiri, kenapa ya orang-orang tidak berpikir dulu sebelum berbicara? Bukankah diam lebih baik daripada melukai perasaan orang lain? Tapi kemudian aku sadar, sampai kapan aku bisa menghindar? Apakah aku akan membiarkan diriku terluka oleh kalimat yang bahkan setelah diucapkan, orangnya sudah lupa? Di buku ini ada satu pernyataan yang benar-benar membuka mataku. Hal termudah di dunia ini adalah menghindar dan diam. Semakin seseorang tidak dapat membedakan antara kerendahan hati dan kelemahan, semakin ia berusaha melarikan diri dari situasi tidak menyenangkan. Kemalangan ini disebut dengan kemiskinan mental. Ya, setiap manusia itu berproses. Namun, jika kita selalu menghindar, apa yang menjadi kelebihan kita sebagai manusia? Di titik itu aku sadar, ternyata bukan hanya kata-kata orang lain yang menyakitiku, tapi juga caraku sendiri dalam menyikapi kata-kata itu. Aku terlalu lama menyimpan pertanyaan sepele yang bahkan tidak diingat lagi oleh penanyanya. Di era yang serba cepat ini, kita hidup dengan begitu banyak tuntutan. Kita dituntut cepat berhasil, cepat menikah, cepat mapan, padahal kita sudah berusaha semampu yang kita bisa. Tanpa sadar, kita mengizinkan diri kita disakiti oleh standar orang lain. Bahkan kita ikut mengecilkan dan merendahkan diri sendiri. Padahal jika bukan kita yang menghargai diri kita sendiri, siapa lagi? Buku ini tidak menyalahkan perasaan kita, karena merasa tersinggung adalah hal yang manusiawi. Namun buku ini mengajak kita untuk menjadi lebih kuat secara mental. Ada 2 hal yang penting yang disampaikan oleh penulis. Pertama, tidak apa mengambil jarak psikologis, menjauh sementara bukan berarti jahat. Kita tetap bisa bersikap sopan tanpa harus mengorbankan kesehatan mental kita. Yang kedua, fokuslah pada apa yang kita miliki. Berhenti membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena membandingkan diri terus-menerus hanya akan membuat kita semakin jauh dari rasa bangga terhadap diri sendiri. Mengapa buku ini layak untuk kita baca? Karena jika kita tidak menyembuhkan diri kita sendiri, rasa sakit itu akan berubah menjadi racun. Apakah orang di luar kita peduli dengan rasa sakit kita? Mungkin mereka peduli, tapi hanya sebatas ya apa yang mereka lihat. Dan untuk sembuh sampai ke akar-akarnya, hanya diri kita sendirilah yang akan tahu. Dan tentunya kita tidak inginkan menyebarkan racun ke dalam diri kita. Racun yang bisa membuat kita membenci diri sendiri, membenci orang lain, bahkan membenci hidup. Ini sangat berbahaya, bukan? Buku ini bukan sekedar bacaan, tapi seperti teman yang duduk di samping kita dan berkata, perasaanmu valid, tapi kamu juga harus bisa belajar menjadi manusia yang lebih kuat. Karena sesungguhnya itulah hakikat hidup, menjadi lebih kuat. Ada satu kutipan yang paling aku sukai dari buku ini. Jangan memandang rendah, menyerah, atau membenci diri sendiri. Karena kebencian tidak akan menyelamatkan kita. Jika kamu merasa mudah tersinggung, mudah lelah dengan pertanyaan orang lain, dan ingin belajar berdamai dengan diri sendiri, buku ini sangat layak untuk kamu baca. Jadi, kesimpulannya adalah,
Kamu tidak bisa menyetop mulut orang lain. Kamu tidak bisa mengendalikan orang lain supaya kamu tidak merasa tersinggung. Tapi kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri dan apa yang harus kamu lakukan untuk dirimu sendiri sehingga kamu tidak memasukkan racun ke dalam tubuhmu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di review buku selanjutnya. Tetap semangat!